Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusda Widya Rahmani, Angkatan 39, Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan resume dari Modul 3, Agenda 1, yaitu Kesiapsiagaan Bela Negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari 6. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. 6. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam bela negara, kemampuan awal menjadi fondasi penting bagi setiap ASN. Pertama, jasmani yang sehat dan bugar mendukung produktivitas dan kesiapan dalam bertugas. Kedua, mental yang tangguh akan menjaga fokus, semangat, dan kesiapan melayani masyarakat. Ketiga, etika dan moral menjadikan ASN teladan melalui integritas dan kejujuran. Keempat, kearifan lokal memperkuat identitas bangsa dan persatuan. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. 1. Membentuk disiplin dan solidaritas. 2. Menumbuhkan patriotisme dan kecintaan bangsa. 3. Menguatkan mental dan fisik yang tangguh. 4. Melatih kepemimpinan dan kerjasama tim. 5. Menumbuhkan sikap jujur, tegas, adil, dan peduli. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti hidup rukun dan taat hukum, menjaga kelestarian budaya serta lingkungan, membayar pajak tepat waktu, menghindari korupsi dan penyalahgunaan narkoba, serta menggunakan produk dalam negeri. Dengan melakukan hal-hal sederhana ini, kita ikut berkontribusi menjaga persatuan, kedaulatan, dan kemajuan bangsa. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara meliputi praktik baris berbaris dan tata upacara sipil, keprotokolan, serta kewaspadaan dini dan intelijen dasar. Selain itu, terdapat team building dan permainan ketangkasan, kegiatan caraka malam, serta api semangat bela negara, hingga menyusun dan melaksanakan rencana aksi bela negara. Semua kegiatan ini bertujuan membentuk ASN yang disiplin, tangguh, dan siap mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Tata tempat kegiatan resmi. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Pengaturan tata tempat posisi berdiri. Dalam sebuah acara resmi, pengaturan tata tempat dan posisi berdiri memiliki arti penting untuk mencerminkan tertib, wibawa, serta penghormatan. Menurut Sandra Erawanto tahun 2015, posisi berdiri diatur berdasarkan hierarki dan fungsi. Pimpinan atau pejabat utama ditempatkan di posisi tengah atau paling depan sebagai pusat perhatian, sedangkan pejabat lain menyesuaikan sesuai urutan kedudukan. Penempatan posisi ini juga mempertimbangkan kesetaraan, keseimbangan, serta etika protokoler agar setiap orang mendapat tempat yang tepat. Dengan pengaturan yang baik, tata tempat berdiri tidak hanya menghadirkan keindahan dan kerapian, tetapi juga menunjukkan penghormatan pada struktur organisasi dan nilai kebangsaan. Pengaturan tata tempat posisi duduk. Dalam acara resmi, posisi duduk diatur sesuai dengan prinsip protokoler untuk mencerminkan penghormatan, kesetaraan, dan wibawa. Menurut Sandra Erawanto tahun 2015, pejabat utama atau pimpinan ditempatkan di kursi tengah bagian depan. Sementara, tamu atau pejabat lain menyesuaikan urutan kedudukan dari kanan dan kiri. Susunan ini tidak hanya menjaga kerapian, tetapi juga menegaskan hierarki, etika, dan penghargaan terhadap setiap peran yang hadir. Dengan penataan duduk yang baik, suasana acara menjadi tertib, harmonis, dan penuh penghormatan.
Posisi duduk pertemuan tatap muka. Dalam pertemuan tatap muka, posisi duduk diatur untuk menciptakan komunikasi yang efektif sekaligus menjaga etika protokoler. Menurut Sandra Erawanto tahun 2015, pimpinan atau pejabat utama ditempatkan di tengah atau posisi yang paling strategis. Sedangkan peserta lainnya duduk berhadapan sesuai urutan kedudukan. Pola ini bertujuan menumbuhkan suasana dialogis, menghargai peran setiap peserta, serta memastikan jalannya pertemuan berlangsung tertib, seimbang, dan penuh penghormatan. Demikian pemaparan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua dalam berkarya dan mengabdi untuk bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.